Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafra Fitri dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan membahas materi bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Pertama-tama saya akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan bangsa sehingga terjadi keserasian nasional. Dampak positif dari integrasi nasional adalah kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat memecah belah bangsa akibat luasnya wilayah dan beragamnya kebudayaan. Indonesia sendiri ini berada pada posisi silang yang sangat strategis, di mana posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek-aspek kewilayahan saja, tetapi juga meliputi aspek-aspek sosial, seperti penduduk Indonesia yang berada di antara daerah berpenduduk padat. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Ekonomi Indonesia berada di antara ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut muncul dari dalam maupun luar negeri. Nah, berikut ada macam-macam ancaman integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Contohnya ideologi komunisme, ideologi Leninisme, ideologi narsisme, dan ideologi neoliberalisme. Lalu yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini ada dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang dari luar negeri ini contohnya intimidasi atau tindakan menakut-nakuti, lalu provokasi atau perbuatan untuk membangun kemarahan seseorang atau seperti menghasut, dan blokade atau kegiatan pengepungan. Sedangkan yang dari dalam negeri, penggunaan kekuatan untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan separatisme. Lalu yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi, seperti globalisasi perekonomian. Nah, dampak negatif pengaruh globalisasi adalah adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas, perekonomian kita akan dikuasai oleh negara asing, dan timbullah kesenjangan sosial yang tajam. Lalu yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan dari luar negeri timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi seperti munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi, adanya sikap individualisme, dan memudarnya semangat gotong royong. Yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keselamatan bangsa. Ancaman militer ini dapat berupa sabotase, spionase, aksi teror, dan materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Ada 4 strategi yang dilakukan Indonesia, yaitu yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Hal yang dilakukan bangsa Indonesia yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi.
Hal yang dilakukan Indonesia yaitu mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang berikutnya, pertanian dijadikan prioritas utama dan perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang ketiga, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang dilakukan bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang keempat, mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi untuk mengatasinya ada dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kemestaan. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, yang pertama yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan diabdikan oleh dan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.